Infokom, saya Saskia Rahma Elvara akan menjelaskan sejarah perkembangan media atau televisi. Apa saja sih yang ada di dalam studio stasiun televisi dari sisi ruangannya maupun sisi perawatannya? Yang pertama adalah jenis-jenis penyiaran. Yang pertama, televisi analog. Televisi analog bukan berarti televisi kita masih tabung. Walaupun kita sudah menggunakan televisi digital, kalau kemudian frekuensi yang masih kita pakai adalah frekuensi radio, maka itu masih disebut televisi analog. Yang kedua adalah televisi digital. Yang kita ketahui selama ini, televisi digital itu adalah televisi yang menggunakan spektrum satelit. Padahal banyak sekali kalau kita mempelajari lebih lanjut bahwa televisi digital ini bisa dibagi berdasarkan medium persebarannya, pemancarannya. Jadi kita bisa mengenal ada televisi digital terestrial, televisi digital satelit, ada televisi digital berbasis kabel atau menggunakan fiber optik. Televisi digital penyebarannya atau frekuensi yang digunakan adalah modulasi digital. Yang ketiga, televisi kabel. Televisi kabel kalau berdasarkan medium persebarannya, dia menggunakan fiber optik untuk menyalurkan suaranya dari stasiun televisi ke rumah-rumah. Jenisnya adalah jenis digital, tapi kemudian medium pengantarnya menggunakan kabel. Yang terakhir adalah televisi satelit. Televisi satelit ini juga termasuk kategori televisi digital dengan medium persebarannya menggunakan satelit. Kalau teman-teman di rumah punya parabola, baik itu besar maupun kecil, itu adalah televisi satelit. Oke, kalau tadi kita sudah mengenal tentang jenis-jenis stasiun, sekarang kita akan belajar tentang apa saja sih yang ada di sebuah stasiun televisi. Stasiun televisi itu idealnya ada 2 ruang yang harus ada. Yang pertama adalah studio. Studio adalah tempat di mana sebuah program itu dibuat. Yang kedua adalah control room, yang mengatur jalannya apa yang terjadi di dalam studio. Control room isinya yang pertama adalah mixer audio. Peralatan ini berguna untuk mengontrol atau mengatur sumber-sumber audio dari studio. Yang kedua ada switcher. Switcher adalah alat yang digunakan, prinsipnya seperti mixer audio. Yang keempat ada CPU atau camera control unit. Adalah alat yang digunakan untuk mengatur beberapa fungsi yang ada di kamera. Terakhir adalah VTR. VTR yang biasanya dilengkapi oleh CG pada beberapa stasiun antara sisi atau karakter generator dengan VTR itu dipisah karena dia punya fungsi dan tugas yang berbeda-beda. Dengan teknologi baru, maka 2 fungsi itu bisa digabungkan dalam satu komputer yang bisa dioperasikan oleh hanya 1 orang. Fungsi sisi atau karakter generator itu adalah membuat teks. Fungsi VTR adalah fungsi playback di mana hasil-hasil liputan atau hasil radio yang sudah diproduksi sebelumnya itu dapat diputar pada saat live itu berlangsung lewat VTR. VTR ini juga berfungsi sebagai record akhir dalam sebuah tayangan yang sedang kita produksi. Jadi apa yang ditangkap oleh kamera studio diterima. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.